Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feren Erlangga dengan rekan saya Jenis Wardilaningsih. Di sini kami akan memaparkan mengenai sidang hasil skripsi kami. Di mana dalam skripsi kami didukung oleh dua pembimbing. Yang pertama adalah Bapak Abdul Halim STMT PhD, dan yang kedua adalah Ibu Eka Lutfi Septiani STMT. Skripsi kami berlatar belakangkan COVID-19, dimulaikan di Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke 6 benua, termasuk salah satunya ada di Indonesia. Pertanggal 23 Februari tahun 2021 dinyatakan 1,3 juta masyarakat di Indonesia terpaparkan positif COVID-19 dan mengakibatkan 35.000 diantaranya meninggal dunia. Untuk memenuhi anjuran WHO dan pemerintah setempat, maka setiap masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker guna menanggulangi pencegahan penyebaran COVID-19, di mana dalam persebarannya COVID-19 dapat melalui droplet maupun aerosol yang melayang-layang di udara. Sehingga penelitian kami memiliki judul Waste to Functional Materials, Masker Super Hidrofobik, Antibakteri, dan Proteksi Sinar UV. Kelebihan dari masker kami, yang pertama yaitu bersifat super hidrofobik atau anti air, dikarenakan kain katun nantinya akan dilapisi oleh material polistiren. Yang kedua yaitu bersifat antibakteri. Antibakteri ini dikarenakan kain katun akan disintesis oleh material ZNO. Dan yang terakhir yaitu proteksi sinar UV, yang akan memproteksi si pengguna paparan sinar UV dikarenakan adanya material ZNO yang terkandung. Alat yang digunakan ada beker gelas, spatula, katrologi, penggaris, neraca analitik, gunting, dan juga oven. Bahannya ada kain katun, etanol, toluene, aquades, polistiren, yaitu ZNO, dan kain sifon. Dalam menyukseskan skripsi kami memerlukan beberapa metode kerja, diawali daripada sterilisasi kain katun, kemudian penambahan material ZNO, dilanjutkan dengan coating kain katun dengan menggunakan material polistiren, dan yang terakhir adalah karakterisasi masker. Metode kerja yang pertama adalah sterilisasi kain katun, diawali dengan preparasi alat dan bahan, kemudian kami memotong kain katun menjadi ukuran 25 dikalikan 25 cm, dan kemudian merendamnya di etanol selama 1 jam guna menghilangkan impurities atau pengotor yang sangat mungkin terkandung di dalam kain katun. Kemudian dikeringkan dan didapatkan kain katun yang steril. Kemudian selanjutnya adalah penambahan material ZNO, diawali daripada preparasi alat dan bahan, kemudian menimbang bubuk ZNO ini menjadi 1 gram untuk kemudian dilarutkan ke dalam 100 ml aquades dan didapatkan konsentrasi daripada larutan tersebut sebesar 1%. Kemudian mengaduknya selama 30 menit dan kemudian mencelupkan kain katun yang telah steril ke dalam larutan ini selama 30 menit dan kemudian dikeringkan sehingga didapatkan kain katun yang telah tersintesa oleh material ZNO. Selanjutnya, akan dilakukan coating kain katun dengan polistiren. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kain katun yang telah tersintesis oleh ZNO. Selanjutnya, kain katun yang telah tersintesis oleh ZNO akan dilapisi menggunakan larutan polistiren dengan variabel lama pencelupan 1 menit, 5 menit, dan 30 menit, dan pengulangan di coating sebanyak 3 kali, 5 kali, dan 7 kali. Kemudian, kain akan dikeringkan dan di oven pada suhu 111 derajat Celcius selama 30 menit untuk menghilangkan kadar toluen. Dan nantinya akan dihasilkan kain katun yang telah termodifikasi. Untuk karakterisasi masker yang dilakukan ada uji water drop test, uji kontak angel, uji SEM atau scanning electron microscope, dan uji antibakteri. Nah, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana dimulakan daripada penambahan material ZNO. Dalam metode kerjanya tadi, material ZNO ini dilarutkan ke dalam 100 ml aquades untuk mendapatkan konsentrasi sebesar 1%, di mana nantinya kain katun yang telah steril dicelupkan ke dalam larutan ZNO ini selama 30 menit, dan kemudian didapatkan bahwasanya gambar A itu merupakan kain katun yang tidak termodifikasi atau tidak ditambahkan material ZNO. Sedangkan gambar B itu merupakan kain katun yang telah termodifikasi dengan menggunakan material ZNO, di mana warna daripada kain katunnya lebih pucat, putih pucat daripada kain katun yang tidak dimodifikasi.
Untuk larutan dari polistiren sendiri, kami melakukan polistiren dilarutkan ke dalam pelarut berupa aseton yang diperoleh seperti pada gambar dengan gambar A konsentrasi 0,5%, gambar B konsentrasi 1%, dan gambar C konsentrasi 5%, bahwa aseton tidak dapat melarutkan polistiren secara homogen sehingga terdapat endapan putih di bawahnya. Dan semakin besar dari konsentrasi polistirennya, maka semakin banyak pula endapan yang terkandung. Dan hal ini dikarenakan aseton yang memiliki sifat polar, sedangkan polistiren memiliki sifat yang non-polar, sehingga aseton tidak dapat melarutkan polistiren secara homogen. Nah, dalam menindaklanjuti material polistiren yang tidak terlarutkan secara homogen, kemudian kami mencobakan dengan pelarut yang non-polar. Nah, dalam hal ini kami memilih toluen. Kemudian didapatkan bahwasanya hasil material polistiren dapat larut secara homogen. Gambar A merupakan larutan polistiren dengan konsentrasi 0,5%, gambar B merupakan larutan polistiren dengan konsentrasi 1%, dan gambar C merupakan larutan polistiren dengan konsentrasi 5%. Daripada gambar ini dapat disimpulkan bahwasanya semakin besar konsentrasi polistiren yang terkandung dalam larutan, maka larutan yang didapatkan akan semakin pekat. Untuk selanjutnya, coating dari kain katun dengan material polistiren ini dilakukan beberapa variabel, yaitu ada 3. Yang pertama, toluen styrofoam 0,5%, toluen styrofoam 1%, dan toluen styrofoam 5% dengan variabel lama pencelupannya 1 menit, 5 menit, dan 30 menit. Dan variabel di coating atau pengulangannya sebanyak 7 kali, 5 kali, dan 3 kali. Dan diperoleh seperti pada gambar A, di mana variabel coating 0,5% 1 menit 7 kali pencelupan ini, kain katun masih mempertahankan sifatnya, yaitu tidak kaku, sehingga masih layak untuk digunakan sebagai masker kain. Sedangkan pada gambar B, yaitu variabel coating 5% 1 menit 5 kali pencelupan, kain katun sudah tidak memiliki sifat sebagaimana mestinya kain, di mana kain katun ini sangat kaku sehingga tidak dapat digunakan sebagai masker kain. Dan didapatkan kesimpulan bahwa variabel yang terbaik dapat diambil yaitu variabel 0,5% dengan 1 menit dan 7 kali pencelupan. Kemudian untuk menguji kemampuan hidrofobisitas daripada kain ini, kami melakukan beberapa uji. Diawali daripada uji water drop test, di mana kami meneteskan air ke dalam bidang datar daripada kain. Uji yang pertama kami laksanakan dengan kain katun tanpa modifikasi, dan didapatkan hasil bahwasanya kain katun masih mempunyai sifat hidrofilik, yaitu suka dengan air, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwasanya air ini terserap ke dalam kain. Kemudian kami membandingkannya dengan seluruh material kain katun yang telah tercoating dengan semua variabel daripada larutan polistiren, baik itu daripada toluen dengan konsentrasi 5% dengan lama pencelupannya 1 menit, 7 kali pencelupan, didapatkan hasil hidrofobik dan seluruhnya menjadi hidrofobik. Ini merupakan ilustrasi daripada setiap variabel, di mana dimulai daripada variabel 0,5% dengan gambar A merupakan 1 menit dan 7 kali pencelupan, dan gambar B merupakan 5 menit dengan 5 kali pencelupan, sedangkan gambar C merupakan 30 menit dan 3 kali pencelupan. Semuanya mempunyai sifat hidrofobik. Ilustrasi selanjutnya adalah ilustrasi mengenai hidrofobik daripada variabel konsentrasi 1%. Dengan gambar yang A merupakan 1 menit 7 kali pencelupan, gambar B merupakan 5 menit 5 kali pencelupan, dan gambar C merupakan 30 menit dengan 3 kali pencelupan. Hasil yang sama juga didapatkan dengan variabel 5%, di mana gambar A merupakan gambar dengan variabel 1 menit dan 5 kali pencelupan, gambar B merupakan 5 menit dan 5 kali pencelupan, sedangkan gambar C merupakan 30 menit dengan 3 kali pencelupan. Semua ini telah memberikan sifat baru yaitu hidrofobik, di mana kita melaksanakannya selama 30 menit dan ini sudah sangat sama dengan literatur yang kami angkat dari Pong Prayon yang menyatakan bahwasanya ketika sebuah tekstil ataupun material tekstil ingin dijadikan karakternya hidrofobik, maka dia harus lolos daripada uji
water drop test ini selama 30 menit. Untuk selanjutnya, kemampuan hidrofobisitas dari kain katun ini juga diuji water contact angel. Uji water contact angel ini pertama dilakukan menggunakan alat berupa meneteskan droplets di atas permukaan kain yang telah termodifikasi, yaitu variabel 0,5% 1 menit 7 kali pencelupan, kemudian difoto menggunakan kamera dan dianalisis menggunakan ImageJ dan diperoleh sudut sebesar 150,159 derajat. Selain itu, uji water contact angel ini juga dilakukan menggunakan Kiowa measurement dan diperoleh gambar seperti pada slide yang ditampilkan. Variabel 0,5% 1 menit 7 kali pencelupan diperoleh sudut kontak sebesar 102,1 derajat, variabel 0,5% 5 menit 5 kali pencelupan 115 derajat, dan variabel 0,5% 30 menit 3 kali pencelupan sebesar 115 derajat. Untuk selanjutnya juga dilakukan pada variabel 1% 1 menit 7 kali pencelupan dan diperoleh sudut kontak sebesar 87, di mana ini masih bersifat tidak pilih. Variabel 1% 5 menit 5 kali pencelupan sebesar 95 derajat, dan ini sudah bersifat hidrofobik. Untuk variabel yang 1% 30 menit 3 kali pencelupan sebesar 115 derajat, ini juga bersifat hidrofobik. Kemudian pada variabel 5% 1 menit 5 kali pencelupan, sudut kontak diperoleh sebesar 94 derajat. Kemudian variabel 5% 5 menit 4 kali pencelupan diperoleh sudut sebesar 104 derajat. Dan variabel 5% 30 menit 3 kali pencelupan diperoleh sudut sebesar 104,1 derajat. Nah, diperoleh semuanya merupakan hidrofobik. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin lama di coating dan semakin banyak pengulangan di coating, maka diperoleh sudut kontak yang semakin besar. Nah, uji selanjutnya adalah uji formaldehid, di mana untuk melengkapi syarat masker tipe C untuk standar SNI, maka kadar formaldehidanya tidak boleh lebih daripada 75 mg per kilo. Di mana hal ini kemudian kami lakukan uji dengan menggunakan formaldehid test, di mana apabila sampel berubah menjadi warna ungu, maka dia dinyatakan bahwasanya positif mengandung formaldehida. Apabila sampel tidak berubah warna, maka dia dinyatakan bebas atau negatif dari kandungan formaldehida. Melalui uji formaldehid ini, kami mendapatkan bahwasanya sampel masker kain katun yang telah kami modifikasi tidak berubah warna sehingga dapat kami nyatakan bahwasanya masker ini tidak mengandung formaldehida dan ini sudah sangat mencukupi standar daripada SNI. Untuk uji antibakteri, hasil analisis antibakteri ini menggunakan metode post-probable number, di mana metode ini yaitu pada sampel kain katun murni dengan parameter E. coli dan Salmonella sp mendapatkan nilai sebesar kurang dari 3 mpn mililiter pangkat minus 1. Dan untuk kain katun dengan ZNO variabel 0,5% 1 menit dan 7 kali di coating dengan parameter E. coli dan Salmonella sp juga menghasilkan kurang dari 3 mpn mililiter pangkat minus 1. Di mana hal ini dapat dinyatakan bahwa kain katun murni dan kain katun yang telah dimodifikasi tidak terdapat kandungan bakteri. Nah, kemudian selanjutnya adalah desain produk masker, di mana kami akan mendesain masker ini mempunyai 3 lapisan. Lapisan yang pertama merupakan lapisan modifikasi yang telah tersintesa dengan material ZNO dan tercoating dengan material polistiren, di mana hal ini berguna untuk membatasi kontaminasi droplet dari luar menembus ke dalam si pengguna, dengan indikasi bahwasanya masker ini tidak menyerap droplet tersebut. Kemudian lapisan yang kedua itu merupakan kain sifon, di mana lapisan ini berguna untuk menimbulkan elektrostatik untuk meningkatkan penyaringan ataupun filtrasi guna mencegah kontaminan dari luar ataupun dari dalam, yaitu dari si penggunanya. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan kain katun tanpa modifikasi,
berguna untuk menyerap droplet dari dalam si pengguna agar tidak keluar ke udara. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami, yang pertama yaitu pelarut aseton tidak dapat melarutkan polistiren secara homogen, sehingga masih terdapat endapan. Sedangkan toluen dapat melarutkan polistiren secara dan aplikasi coating polistiren memberikan sifat yang anti air dan variabel 0,5% dengan 1 menit dan 7 kali deep coating dipilih sebagai variabel yang terbaik. Untuk aplikasi coating polistiren dalam kain kayu menempel memberikan sifat tahan air dan telah diuji pada image G dan juga Kiowa, di mana pada image G diperoleh sudut sebesar 150,15 derajat dan pada Kiowa sebesar 102,1 derajat. Dan kain katun memiliki sifat hidrofobik. Untuk selanjutnya, kain katun murni dengan ZNO variabel 0,5% memiliki 7 kali coating dengan parameter bakteri E. coli dan Salmonella memiliki kurang dari 3 mpn mililiter pangkat min 1. Begitu juga dengan kain katun murni diperoleh nilai kurang dari 3 mpn mililiter pangkat min 1. Dan hal ini menunjukkan bahwa kain katun murni dan yang termodifikasi tidak terdapat bakteri. Kemudian desain masker dari super hidrofobik antibakteri dan proteksi sinar UV ini memiliki 3 lapis, di mana lapisan pertama merupakan kain katun yang telah termodifikasi ZNO dan polistiren, lapisan kedua merupakan kain silikon, dan lapisan yang ketiga merupakan kain katun murni. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.